Bilang sejak kapan, kita nggak tahu pasti jelasnya ya Pak. Cuman, kita pasti ini tuh kalau dari zaman Belanda mungkin sudah ada. Karena sejarahnya, Pantiau ini kan seperti mie. Mie ini identiknya sama, bangsa Tionghoa, yang di mana di desa Sungai Bulu ini zaman dulunya memang, banyak nenek moyang itu yang memang datangnya dari Cina daratan. Tionghoa sana, Pak. Jadi mungkin bisa kita bilang zaman Belanda sudah ada mantia ubi ini. Kalau dibilang bagaimana posisinya, mungkin bisa dibilang itu makanannya pengganti nasi ya. Bisa kita bilang itu sangat penting sekali, Pak. Jadi misalnya kalau seperti acara tahlilan atau apa itu kadang-kadang bukan nasi yang disuguhkan, justru pantia ubi. Seperti waktu bulan Ramadan juga itu untuk menu buka puasanya itu rata-rata masyarakat di sini itu banyak yang mengkonsumsi pantia ubi sebagai makanan pertama untuk berbuka, Pak. Jadi terkadang bukan nasi ya, pantiau dulu yang dimakan masyarakat kita di sini. Pantiau Ubi sangat erat dengan kehidupan masyarakat Desa Sungai Buluh, Jebus, Bangka Barat. Kuliner ini tidak hanya berfungsi sebagai makanan sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol kearifan lokal yang mempresentasikan cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Nah, pemirsa, ini dia Pantiau Ubi Andalan yang merupakan warisan tak benda Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya yang terkandung di dalamnya dan mengapa semangkuk mie ubi ini begitu istimewa? Kita akan cari dan telusuri bersama. Let's go. Pada tahun 2019, Pantiau Ubi resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Hal ini menjadi pengakuan bahwa kuliner ini adalah bagian dari jati diri bangsa. Dengan mungkin kalau kita cari contoh ya, mungkin saya cari contoh untuk orang-orang tua yang dulu, Pak. Banyak itu yang menjadikan pantiau ubi ini makanan primer. Jadi justru banyak itu pagi-pagi mereka mensantapnya pantiau ubi, bukan nasi. Jadi bukan hanya pada kegiatan atau kegiatan tahlilan atau budaya seperti itu, tetapi dalam keseharian pun mereka sudah menjadikan pantiau ubi ini dalam tanda kutip ketergantungan lah. Terkait WBTB itu kan warisan budaya tak benda ya, itu ditetapkan pada tahun 2019 kalau nggak salah, ada 260-an WBTB juga di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya itu ditetapkan produk pantiau ubi sebagai WBTB itu. Kita di desa merasa sangat bangga ya, karena kami di desa pun menyikapi ini, kita promosikan Pak, siapapun tamu yang datang dari luar, kita suguhkan pantiau ubi. Salah satunya mungkin tim dari TPRI juga bisa menyantapnya. Jadi untuk dilabeli
Pantiau Ubi kami ini dengan WBTB itu kami sangat sangat berantusias seperti itu untuk selalu menjaga Pantiau Ubi ini untuk selalu eksis, selalu mungkin untuk masa-masa yang akan terus ada ke depannya. Pantiau Ubi bukan hanya hidangan. Ia adalah cermin dari jiwa masyarakat Desa Sungai Bulu. Simbol dari menyatunya dua unsur alam, yaitu darat dan laut. Ubi yang menggambarkan hasil tanah dan kuah ikan simbol dari luasnya kekayaan laut. Keduanya menyatu dalam cita rasa kuliner bersejarah. Pembuatan pantiau ubi diwariskan secara turun-temurun. Selain membeli bahan baku, ubi yang ada juga dipanen langsung dari kebun dan perkarangan rumah warga. Ubi ini kemudian akan diparut, diperas, dan dicetak menjadi mie. Proses ini mencerminkan kesabaran dan ketelitian. Nah, pemirsa, ternyata proses dalam pembuatan pantiau ubi ini sangat panjang dan pastinya dibutuhkan ketelatenan. Dan pastinya dengan proses panjang ini diperlukan pembuatan yang dilakukan harus dengan penuh cinta karena untuk menjaga cita rasa khas dari pantiau ubi yang ada di sini. Gitu ya, Bu ya. Oke. Pertama-tama kan kita ambil ubi, singkong atau ubi kan, dicabut. Terus proses pengupasan, terus dicuci, terus diparut. Sudah diparut kalau ubinya tuh masih muda, nggak perlu diperas. Kalau sudah tua harus diperas karena banyak air. Selesai itu sudah diparut, dikasih sagu. Kasih sagu, kasih garam sedikit supaya awet, tak mudah basi. Basi terus proses pelempengan. Terus pengukusan. Itu sudah pengukusan tuh dianginkan berapa jam, baru proses pengirisan. Kalau kesulitan tuh biasanya di biaya kan, ini perlu biaya besar kalau kata ubi ini. Nah, jadi proses pembahanan itu di alat-alatnya kan, ibu ini
banyak pakai punya ibu dulu. Heeh. Dandangnya, kuali besarnya itu masih punya ibu dipakai. Itu kukusannya tuh sudah diganti tapi itu kesulitan dibiayakan. Kadang-kadang beli, ada ambil sendiri punya di kebun. Kadang-kadang dikasih orang, ada juga orang kasih. Kan nanti jajannya kan bisa 15 kilo, 20 kilo. Kalau orang pesta tuh pernah ibu bikin 20 kilo ubi. Ditimbang, misalnya ikannya berapa kilo, bumbunya, bawangnya berapa, tuh harus kencurnya berapa, sahamnya berapa, tuh harus di pentiaunya juga kayak gitu. Ubinya berapa kilo, sagunya berapa kilo. Kalau beda-beda kan, hari ini misalnya ubinya lain, sagunya lain, ikannya lain. Nah, memang beda rasanya. Ibu dulu ibu masih ada, ibu masih seingat ibu, sejak ibu besar, ibu sudah belajar sama ibu. Ibu dulu pernah jualan. Kalau pagi-pagi sudah subuh, ibu kan bikin. Kalau ibu disuruh jual sebelum berangkat sekolah. Seingat ibu masa itu, ibu pokok sudah tahu pentiau ubi karena ibu dulu sudah bikin, ibu-ibu kadang ibu dulu. Pantiau ubi kini menjadi daya tarik kuliner di Bangka Barat. Dijual di pasar tradisional, warung makan, festival budaya, atau bahkan dijajakan langsung kepada pelanggan. Kuliner ini bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga jembatan untuk memperkuat identitas budaya Bangka Barat. Kalau pantiau Sungai Bulu ini mungkin udah jadi ciri khas ya, karena dari tekstur isinya itu lebih halus, terus lebih lebih awet gitu ya. Terus dari segi kuahnya juga itu lebih lebih terasa ikannya. Kalau pantiau-pantiau lain itu kan kadang-kadang kan agak bening kuahnya kan. Terus dari segi dari segi penyajiannya juga kayak nggak tradisional kan. Kalau pantiau ubi ini kan memang setiap kali bikin setiap kali bikin nanti habis kalau biasanya kan orang kan ini dulu ya, dibukuin dulu kuahnya. Kalau kita enggak, kalau pantiau ubi ini dia tidak bisa ini secara lama itu nggak bisa karena dia cepat basi. Ya paling itu perbedaannya. Enaknya biasanya kita dibikin sarapan pagi atau enggak sore juga bisa dengan cuaca seperti musim-musim hujan atau enggak malam juga bisa, kapanpun bisa. Tapi kebanyakan kita kalau di desa Sungai Bulu ini kita jadiin ini sarapan pagi. Ya. Ciri khasnya gitu kan. Karena kan kalau makanan lain itu kan udah biasa ya kalau kayak seperti mie lainnya kan. Kalau kayak mie pantiau ubi ini kan jarang dikonsumsi dibikin sama orang-orang itu nggak pernah, malahan desa-desa lain itu kadang-kadang nggak tahu itu apa pantiau ubi. Yang adanya itu memang benar-benar desa Sungai Bulu ini aja. Paling itu. Karena selain juga menjaga budaya, pantiau ubi juga yang seperti saya bilang itu menjadi
makanan hampir dibilang makanan utama masyarakat kita di sini. Jadi nilai ekonomisnya yang menjaga keberlangsungan budaya tersebut. Jadi karena ada yang mau beli, ada yang mau makan. Jadi budaya Pantiau Ubi itu terus terjaga. Mungkin kita harapkan sampai ke depannya. Jadi untuk generasi muda sekarang pun yang bisa bikin Pantiau Ubi itu tetap masih ada. Karena dia ikut ibunya bikin gitu kan, melihat ibunya melakukan aktivitas pembikinan Pantiau Ubi tersebut. Karena yang seperti saya bilang, ibunya mungkin untuk jualan dan anaknya ikut bantu ibunya. Jadi secara tidak langsung budaya itu terus berlanjut. Dari dapur sederhana di Sungai Bulu hingga mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda Indonesia, Pantiau Ubi menjadi bukti bahwa kekayaan kearifan lokal kita sangatlah berharga. Mari kita lestarikan agar cita rasa ini tetap hidup dan dikenal dunia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.